Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Coba sekarang kita renungkan hal ini. Kita coba tentukan skor keberanian kita dari 0 sampai 10. 0 itu artinya sangat penakut, sedangkan 10 itu artinya sangat pemberani. Coba tentukan skor keberanian kita. Wah, mantap sekali. Nah, sekarang coba kita ukur lagi skor kita. Sama nih, dari 0 sampai 10. Bedanya, 0 itu tetap sangat penakut, tapi 10-nya itu berani seperti Tuhan Yesus. Coba tentukan skor keberanian kita. Dari hal ini, kita bisa lihat nih letak kesalahan kita pada saat kita menentukan ukuran diri kita. Yang penting adalah patokannya yang kita gunakan itu harus tepat. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau ada problem utama saat kita mengukur diri, yaitu kita harus punya pembanding yang tepat. Harus kita sadari bahwa kita tuh kebanyakan sudah ikut Tuhan dari sejak lama. Bahkan ada dari kita yang sejak bayi sudah ikut Tuhan. Dalam perjalanan kita sebagai pengikut Tuhan, tentu kita menjalaninya dengan berbagai cara. Tapi kebanyakan dari kita pasti menjalaninya sebagai orang biasa. Dari mulai lahir, kemudian sekolah, kemudian kuliah, kerja, menikah, pensiun, dan akhirnya meninggal. Tapi, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa seharusnya hidup itu dijalani seberani seperti Tuhan Yesus menjalaninya? Kita tidak bisa jadi pengikut Tuhan yang nilainya hanya 2-5. Tentu nilai kita harus 8-10, bukan? Tetapi, bagaimana caranya supaya kita bisa berani seperti Yesus? Caranya mudah sekali. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus ini bukan berarti kita harus bisa berbicara bahasa roh. Kita harus ingat, kalau padahal sudah pasti Tuhan Yesus itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita baru sah menjadi pengikut Tuhan Yesus ketika kita sudah dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Keempat Injil menyatakan bahwa baptis Roh Kudus itu sangat diperlukan. Di dalam keempat Injil itu juga dijelaskan bahwa satu-satunya yang bisa memberikan baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, dia menumpangkan tangannya pada orang, dan orang itu menerima Roh Kudus. Beberapa orang memang diberikan karunia ini, tapi intinya tetap sama. Kalau Tuhan tidak berkenan, Roh Kudus tidak akan hadir. Baptisan Roh Kudus ini penting karena itu adalah satu-satunya cara agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus membuat kita memiliki tingkah laku dan perkataan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyatakan secara tegas dalam Yohanes 3 bahwa kita hanya bisa melihat kerajaan Allah setelah kita dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita bisa dibaptis Roh Kudus? Kita harus meminta, mencari, mengetok, dan menunggu. Tuhan Yesus di dalam Matius 7 berjanji bahwa setiap orang yang meminta, mencari, dan mengetok secara serius, itu akan mendapatkan apa yang diminta. Kita juga harus bersabar untuk menunggu Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Seperti kita bayangkan ketika anak kecil meminta motor atau mobil kepada ayahnya. Tentu ayahnya tidak akan memberikan motor atau mobil tersebut apabila anaknya belum cukup umur. Sama,
maka kita juga perlu bersabar. Tapi pertanyaan utamanya sekarang adalah, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan Roh Kudus yang sudah hadir dalam diri kita? Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan Roh Kudus yang sudah hadir dalam diri kita? Caranya dengan jelas disebutkan di Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi caranya jelas, menuruti semua perintah Tuhan. Kalau kita taat, maka Roh Kudus akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita untuk memberikan kekuatan dan keberanian. Buktinya jelas terlihat pada saat Roh Kudus turun di atas para rasul pada Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kita tidak berani memberitakan Injil, maka kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita sudah dibaptis Roh Kudus? Kalau belum, kita harus cepat memintanya. Karena kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau kita belum dibaptis secara Roh Kudus. Caranya adalah dengan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan bisa saja meminta kita untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita kaget. Mungkin kita diminta untuk mendoakan pengemis yang ada di pinggir jalan. Atau malah Tuhan menyuruh kita untuk memberikan seluruh isi dompet kita pada orang yang membutuhkan. Saya ada cerita sendiri tentang hal ini. Saya disuruh berpuasa nonton YouTube oleh Tuhan. Saya sudah kecanduan YouTube dari sejak lama, sejak saya mulai kerja. Karena waktu itu saya pikir saya kesepian, jadi boleh dong kalau saya pulang kosan, kemudian YouTube nyala sepanjang saya di kosan. Tapi ternyata itu membuat saya kecanduan. Kemudian Tuhan bilang, YouTube sudah membuat kamu tidak bisa mendengar aku. Jadi sekarang kamu pilih, kamu mau dengar aku atau kamu tidak mau dengar dan tetap menonton YouTube. Jadi kemudian saya puasa YouTube selama 2 minggu. Dan memang di dalam 2 minggu itu selain itu ada juga kesaksian dari teman saya. Mari kita dengar kesaksian dari teman saya ini. Saya Priscilia. Saya beberapa hari lalu meminta Roh Tuhan, Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Waktu itu lagi asik baca novel sih aku. Terus baca novel terus, nggak berhenti dari pagi sampai sore. Sampai saat itu jam 6 atau jam 7, tiba-tiba kepala saya pusing dikasih Tuhan. Dari situ saya berdoa, minta Tuhan tolong saya nggak tahu kenapa kepala saya sakit sekali.
tiba-tiba Tuhan kasih saya lagu. Lagunya lagu lama sih, saya kurang tahu lagunya. Lagu himne, kita lagi ada di tengah badai, lagu itu menceritakan tentang itu gitu. Nah, ketika saya diputerin lagu itu, saya berdoa, saya minta Tuhan tolong saya. Saya juga minta maaf karena saya emang bandel saat itu. Ketika saya habis berbicara seperti itu, tiba-tiba Tuhan bilang saya untuk berlutut di hadapan Dia. Saya berlutut, menyembah Dia, saya berlutut. Tiba-tiba sekujur tubuh saya panas. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan tangan saya gemeteran hebat banget. Hati saya kayak sedih sekali, kayak rindu sama Tuhan, rindu banget sama Tuhan. Terus nangis terus, nggak berhenti-berhenti nangis, dan saya tiba-tiba nyanyi sesuatu yang nada yang saya nggak tahu. Dari nada tinggi tiba-tiba ke nada rendah, dan kata-katanya saya juga nggak ngerti. Saya ucapin aja terus, saya nyanyi terus, saya ucapin terus. Itu udah gak kontrol sama saya lagi. Jadi saya, dalam hati saya tetap berdoa, minta Tuhan Yesus tolong, ini saya kenapa? Saya takut, saya bilang. Kenapa saya gak bisa kontrol badan saya? Saya bilang begitu. Tolong tetap pegang Roh Peris, pimpin Roh Peris terus. Peris bilang gitu, saya bilang gitu. Lalu itu berlangsung hampir 1 jam sih. Selesai itu tubuh saya masih gemeteran dan masih terasa hangat dan masih terasa sedih sekali. Saya masih terus diminta untuk berdoa di dalam hati terus. Saya berbicara terus sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih ini tiba-tiba sama saya? Gunanya ini untuk apa? Saya nggak ngerti. Lalu tiba-tiba aku dikasih Tuhan kayak, ini bakal ngebantu saya untuk pelayanan ke depannya. Dia yang akan benar-benar ngekip apa yang akan saya ngomong, apa yang akan saya pikirkan. Jadi itu jadi kayak guru untuk saya berproses untuk ke depannya supaya lebih baik gitu sih. Akhir-akhir ini abis selesai saya menerima Roh Kudus itu, kalau saya marah sama mama saya, ketika mama saya marah sama saya dan saya mau marah balik sama mama saya, mulut saya didiemin. Gak boleh, kata Tuhan. Diem, kamu gak usah ngomong, biarin aja. Jadi Tuhan Yesus ngajarin saya untuk berbicara yang seperlunya aja. Walaupun memang terkadang saya masih kadang-kadang suka keceplosan. Setelah mendapat roh itu, apa yang mau saya bicarakan sama orang, saya disuruh gak bisa langsung keluar dari mulut. Jadi saya disuruh tanya balik lagi sama Tuhan. Habis itu baru saya bicarakan sama orang. Tuhan benar-benar proses saya. Roh Kudus itu kayak penyambung kita sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan komandoin kita dari sana. Lu gak usah begini, lu gak boleh begini, kamu gak boleh begini, kamu ngomongnya ini. Jadi itu yang saya rasain semenjak saya dapat Roh Kudus itu. Itu aja sih, terima kasih. Kita bisa menggunakan keberanian dan kekuatan dari Roh Tuhan untuk memastikan apa saja yang diminta oleh Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita gunakan keberanian dari Roh Tuhan untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan berkati.